Sobat Zoom, terima kasih karena Anda masih bersama kami di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dan tentunya masih bersama tema kita pada Zoom kali ini yaitu Infuru Jembatan UMKM dan Influencer. Dan kita sudah masih bersama founder dari Infuru, ada Kak Ajil. Iya Kak Titi. By the way, tadi kita sudah banyak banget nih ngomong-ngomong tentang Infuru, tentang dia bisnisnya bergerak di bidang apa, seperti itu. Namun sebenarnya Infuru tuh ada artinya nggak sih? Kenapa sih namanya Infuru gitu? Oke. Infuru itu kalau nggak salah ya diambil dari bahasa Jepang kalau ya. Infuru yang artinya influencer atau mengajak gitu. Jadi karena bisnis kita mengajak orang-orang, jadi makanya diambil kata Infuru. Di sana memang kita ambil nama Infuru ini kayak bahasa-bahasa orang Jepang kayak gitu. Kemarin teman-teman yang ngusulin gitu. Jadi Infuru ini diambil dari bahasa Jepang yang berarti mengajak UMKM sama influencer itu bergabung ke bisnis kami. Gitu. Suka Jepang berarti aja sih ya? Teman-teman. Kirain aja wibu juga. Lumayan tapi One Piece. Oke, jadi itu ada artinya maksudnya si Infuru ini karena bahasa Jepangnya itu adalah menginfluence juga ya. Oke, nah tadi kita sudah bahas juga kan Infuru ini adalah jembatan antara UMKM dengan influencer. Nah gimana sih caranya kalau misalnya nih, siapa tahu Sobat Zoom yang ada di rumah ini adalah pelaku UMKM atau misalnya seorang influencer gitu ya. Itu. Cara untuk bergabung di Infuru ini bagaimana aja? Oke, untuk cara untuk bergabung di Infuru mudah banget. Karena Infuru itu ada webnya Kak Titi. Ada webnya yang udah jadi namanya infuru.id. Di situ dibuka terus nanti ada registrasi. Ya, registrasi itu juga mudah, tinggal nama usaha. Untuk UMKM dulu nih, nama usaha, email, NPWP, dan lain sebagainya. NPWP, enggak ada deh kayaknya. Terus nanti sudah diregistrasi, nanti keluar kode verifikasi, dan itu udah bergabung bersama Infuru. Kalau untuk influencer sendiri itu sama, registrasi dulu, ketik jumlah followers, dan platformnya IG, TikTok dan sebagainya nanti terus di-apply, terus diverifikasi baru bisa menjadi bagian dari Infuru. Simple banget. Jadi nanti kita juga setelah dia daftar kita lihat juga, kita search IG-nya terus kita hubungi karena di sana ada nomor WA yang tertera. Kita hubungi, kayak kita kasih terima kasih sudah berdaftar dan lain sebagainya, kita infoin untuk credit card dan lain sebagainya gitu. Berarti di stalker dulu ya sama orang-orang Infuru. Nah kalau untuk kriteria yang harus terpenuhi kalau misalnya mau influencer gabung di Infuru, selain tadi kan ada followers minimal 3.000 nih, berarti followers 1.500 belum bisa bergabung? Belum. Tapi coba aja. Coba dulu ya, branding dulu ya biar bisa naikin followers gitu. Nah apalagi mungkin kriteria-kriteria untuk influencer bisa bergabung Infuru? Kalau UMKM kan siapapun boleh masuk, asalkan kayak kriterianya di sana tuh ada makanan, fashion, terus kerajinan, kesehatan, pokoknya yang jangan guna-guna aja sih. Influencer guna-guna nggak ada soalnya. Siap. Nah nanti kalau untuk influencernya itu minimal followers yang kita targetin itu 3.000. Kenapa 3.000 itu yang tadi yang saya jelasin, kenapa 3.000 karena kita mau memperdayakan influencer yang pengen banget menjadi konten kreator gitu. Nanti sama konten kreatornya di dalam grup itu bakalan sharing juga. Nanti kita juga bakalan kasih dong kayak seminar terus tentang pelatihan-pelatihan mengenai konten kreator. Nah itu selain dari followers tentunya good looking boleh dan nomor sekian, tapi yang penting sehat aja. Followersnya kita lihat sama IG-nya jangan di private gitu. Kita lihat juga postingannya Kak Titi. Misalnya dia siapa tahu jago desain gitu. Kita juga bakalan ngajak kerjasama di bagian desain itu. Siapa tahu kan nggak menutup kemungkinan UMKM minta gitu untuk didesainkan dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, jadi yang penting sehat ya dan waras tentunya. Good looking karena kan setiap orang pasti menarik ya, dia mempunyai ciri khas sendiri. Nah kalau misalnya nih ada mungkin anak-anak yang ya mungkin followersnya 3.000 naik dikit aja lah gitu ya. Tapi pengen banget belajar untuk mengendorse misalnya untuk mempromosikan UMKM. Nah itu kalau misalnya dia masih nol nih ilmunya tentang bagaimana cara marketing, itu diajarin nggak sih, dibina nggak sih sama Infuru? Ya,
Untuk yang hal seperti itu tentunya bakalan dibina Kak Titi, karena setiap bulan tuh kita ada kayak mentoring gitu, ada evaluasi juga. Terus ketika dia bergabung juga kan ada kayak, kamu pengalamanmu di content creator bagaimana gitu. Suka buat video enggak, terus kepribadianmu ceria enggak. Nanti kita sesuaikan juga. Misalnya dia belum, kayak tadi belum ada pengalaman, tentunya nanti kita ajarin tentang marketing, karena di Infuru juga ada memang bagian marketing, finance, terus tinggal IT aja sih, IT kayak gitu yang bakalan membina nih konten kreator itu untuk nge-up dirinya gitu. Walaupun dia memang yang penting followersnya 3.000, terus akunnya jangan di private, postingannya lucu-lucu, keren-keren. Nah, boleh lah itu. Oke. Boleh banget. Nah, terus Ajis, ini kalau tadi kan kita bahas masalah si influencernya. Kalau sekarang kita mau bahas terkait yang pelaku UMKM-nya. Kan di sini pasti kan pelaku UMKM akan merasa diuntungkan kan karena sudah dipromosikan. Namun kalau misalnya si influencernya tidak memberikan feedback, atau misalnya kayak ya tidak ada yang menambah gitu, yang membeli di UMKM-nya, itu pernah dapat komplain nggak sih dari pelaku UMKM-nya? Kalau yang kayak gitu, makanya pertama yang buat order si Infuru ini atau memilih influencernya itu, para UMKM harus lihat. Jangan sampai, kan di sana ada kategori Kak Titi, jangan sampai dia mempromosikan makanan tapi dia centang fashion, orang-orang yang suka fashion. Jadi hal tersebut yang sebenarnya memang harus diantisipasi buat UMKM gitu. Jadi terkait sebenarnya ada dua yang dalam sistem pemasaran gitu, ada meningkatkan nama brand dan meningkatkan penjualan. Jadi kalau memang mau meningkatkan nama brand dari si UMKM ini, tentu jangan langsung mengambil influencer yang tinggi dulu. Dari yang bawah, misalnya dari yang followersnya 5.000, 3.000. Jadi ketika nama brand tersebut sudah naik gitu Kak Titi, nama brandnya udah naik, terus semuanya dikenal banyak orang. Jadi makanya setelah nama brandnya udah naik, barulah memilih influencer yang rate-nya tinggi ya, gitu. Terus meningkatkan penjualannya. Jadi nanti UMKM juga bakalan dikasih rekomendasi Kak Titi, biar nggak ada hal yang kayak gitu, komplain, aduh saya percuma lah bayar tapi nggak naik-naik ya, gitu ya. Makanya kami dari Founder Infur itu kayak memberikan rekomendasi. Memang dia nggak naik pada saat kamu mengendorse pertama, pada saat UMKM mengendorse pertama, kan, tetapi nama brand kalian akan terkenal gitu. Nama brand perlu banget, penting banget nama brand itu. Kalau kita sebut nama brand misalnya ini gitu, misalnya X lah ya, X gitu, pasti ketahuan tuh sama orang banyak, karena saya pernah nih lihat di endorse sama ini, dia terkenal nama brandnya. Jadi nggak langsung beli pada saat itu ya. Benar, untuk meningkatkan nama brand itu susah dan harus lah ya untuk UMKM nih meningkatkan nama brand itu. Jadi UMKM juga harus melek ya, harus tahu, udah banyak riset juga ya, dan juga pasti konsul sama Infuru. Jadi tujuannya apa sih? Apakah untuk dikenal brandnya atau emang langsung misalnya untuk menjualkan produknya? Karena kalau misalnya kita mengharapkan dijual produknya sebanyak mungkin, namun kita memilih rate yang paling murah ya pasti nggak cocok juga gitu kan Jess ya. Jadi itu nih udah. Tadi Sobat Zoom sudah dengarkan kan bagaimana kalau misalnya Sobat Zoom mungkin yang punya usaha baru merintis, dan juga anak-anak muda yang mungkin modalnya masih belum balik nih, tapi pengen coba mungkin dikenalkan brandnya dulu ya melalui Infuru ini. Dan juga para influencer ya yang di sini karena sudah dipatokin mungkin minimal 3.000, jadi kalau belum 3.000 mungkin dinaikin dulu followersnya, nanti baru bisa bergabung. Karena ini bisa menjadi salah satu income jajanan ya. Kayak kita bilang misalnya masih kuliah kan masih tetap bisa kan. Bisa banget, SMA bisa, SMP kalau udah bisa ya, udah jago. Banyak sekarang anak-anak SMP yang saya mau jadi content creator, tapi nggak tahu nih di mana saya harus jadi content creator biar dapat uang. Makanya gabung ke Infuru. Dikit-dikit promosi nih. Ajis, tapi menarik juga nih Ajis, ada satu hal yang menarik kalau Ajis ini sekarang masih kuliah ya, semester 6. Semester 6. Baru naik semester 6. Ya, dan bagaimana sih cara Ajis bisa memanage waktunya Ajis untuk membuat startup Infuru, terus juga pastikan jadi tempat konsul dari UMKM dan juga influencer ada di Infuru, namun juga masih aktif, bisa ikut beasiswa, bisa ikut lomba-lomba juara 1, kayak gitu.
gimana sih cara manajemen waktunya Ajis? Tapi tahan dulu karena nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini supaya Sobat Zoom juga penasaran sama jawabannya Ajis. Kita akan kembali setelah jeda pariwara, tetap di Zoom, Zona Orang-Orang Muda.